Kata Rasulullah, ciri-ciri kiamat itu eh, kalau ibu-ibu yang melahirkan itu atau ibu-ibu sudah melahirkan tuannya, ibu-ibu sudah melahirkan majikannya gitu. Artinya ketika anak-anak sudah menjadikan ibu-ibu mereka sebagai pelayan gitu, sebagai babunya, yaitu adalah tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Kalau akhlak anak kepada ibunya sudah tidak baik gitu, memperlakukan ibu-ibu mereka secara tidak baik, dan itu sudah umum terjadi di masyarakat, eh, itu adalah tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Ciri yang lainnya adalah orang-orang yang dahulunya tidak pakai tidak pakai sendal ya, hufatal uratal alatain, yang meminta-minta gitu. Artinya orang-orang yang miskin itu ketika sudah menjadi orang-orang yang kaya gitu. Sehingga di sini disebutkan ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba meninggikan bangunan. Artinya ketika orientasi mayoritas manusia gitu itu sudah kepada harta gitu, orientasinya saling berlomba untuk menumpuk harta kekayaan, itu pun adalah tanda bahwa kiamat sudah dekat gitu. Kalau zaman masih baik-baik saja kan, berlomba tuh bukan di situ gitu. Berlomba di dalam ketaatan, karena kan inna akramakum indallahi atqakum gitu, bahwa manusia yang paling baik di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah itu kan orang yang bertakwa. Bukan berarti kita itu tidak boleh mencari dunia gitu, tetapi harus imbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, ketika urusan dunianya sudah menjadi perhatian utama sehingga lupa kepada urusan akhirat, umumnya orang sudah seperti itu hidupnya gitu. Maka itulah ciri-ciri kiamat itu sudah dekat. Tapi insya Allah ya, kalau sekarang masihlah banyak orang yang tidak lupa lah ibadah. Masjid-masjid masih mengumandangkan azan gitu. Eh, apa namanya, salat-salat berjamaah masih dilaksanakan gitu. Insya Allah lah, semoga kiamatnya masih masih lama gitu. Dan masih banyak anak-anak yang memuliakan orang tuanya gitu. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri kiamat sudah dekat gitu. Eh, kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi kita meyakini bahwa itu akan terjadi. Dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau disimpulkan di sini dalam ayat eh, sat, 2 ayat 3 ya, dimulai dari ayat 3 dan ayat 4, itu semuanya adalah membicarakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Gitu. Sebelum ayat satunya itu menceritakan tentang bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu di ayat 1. Ayat 2 ya, itu di ayat 2. Kemudian ayat 3-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri yang orang yang bertakwa. Yaitu adalah pertama, orang itu beriman kepada yang gaib, kedua menegakkan atau mendirikan sholat, ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu rezeki dalam artian yang dimiliki ya, gitu, bukan yang digunakan dalam ayat ini maknanya. Dan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Dan kelima, beriman kepada akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Barangkali itu mari kita tutup dengan doa Robin Fa'na. Mangga. Robin Fa'na bima lam tana. Robbi alimna alladzi yanfa'una. Robbi fakina wa faki alana. Robbati lana fihi. Tawassalna bita'alumi. Tawassalna bi'atin. Antarzuqna al-wasi. Antarzuqna amanah. Baik, alhamdulillah. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.